Jadi Bapak sekalian, seperti mana yang saya sampaikan di beberapa majelis, ya, selama ini kita hanya menanggulangi bencana, hingga dibentuklah satu lembaga namanya BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi memang kita sudah siap untuk menanggulangi bencana, dan memang itu kita minta. Ya, kita yang minta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bukan Badan Nasional Pencegahan Bencana. Mana lebih baik, Pak? Mencegah bencana atau menanggulangi bencana? Mana lebih murah biayanya, mencegah atau menanggulangi? Mana lebih parah kerusakannya, mencegah atau menanggulangi? Nah, masalahnya kita nih, kadang mohon maaf ini Pak, mohon maaf, pejabat banyak yang bertitel tinggi tapi otaknya lebih parah daripada keledai lagi. Ya, banyak pejabat sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri tapi otaknya tak melebihi keledai. Karena apa? Tidak mau ambil pelajaran. Ya, tidak mau ambil pelajaran. Sudah berkali-kali musibah terjadi, nggak mengambil pelajaran. Saya ada abang saya dari kerja di kedutaan Indonesia di Amerika, di Arab Saudi, terakhir beliau di BNPB. Saya katakan, Bang, sebenarnya yang mesti direncanakan di program oleh BNPB itu, ya, ramaikan masjid, berikan penerangan-penerangan agama, supaya apa? Supaya tak banyak biaya keluar untuk penanggulangan bencana. Apa itu? 2 programnya, Bang. Ya, apa itu? Tanamkan iman dan takwa kepada mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Kalau sudah ada iman dan takwa, insya Allah musibah, kan kata Allah tadi itu, janji Allah. Kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri yang kononnya mayoritas umat Islam terbesar di dunia ini mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, maka aku hancurkan, kusiksa mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi kita itu yang mengundang bencana, kita yang mengundang bencana. Ya? Nah, Bapak sekalian rahmati dari Allah, di antara ayat-ayat yang telah diberikan penjelasan kepada kita, ya, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan dari aspek beberapa ayat yang lain. Insya Allah safari dakwah saya di Pekanbaru kali ini dari mulai tanggal 20 berawal di Kuok sampai nanti tanggal 1 berakhir di Musola Tawadu. Musola Tawadu di Rumbai Pesisir. Ya, itu terakhir insya Allah. Sebenarnya saya mau tawarkan juga kalau ada yang mengundang untuk khutbah Jumat, biar menggelegar mimbar itu, ya. Insya Allah khutbah Jumat besok saya di Masjid Jamiat Az-Zahidin. Nah, situlah awal viral saya di Pekanbaru oleh kawan-kawan yang merekam ceramah saya, ya. Sampai tembus penonton dah sampai 4 juta. Ya, lebih 4 juta penonton. Baik, Bapak sekalian rahmatullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita bermuhasabah. Benarkah umat Islam terbesar di Indonesia ini masih memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendustakan ayat-ayat yang telah Allah turunkan sebagai iktibar pelajaran bagi kita sebagai pedoman hidup? Maka di awal majlis ini saya sampaikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, umat yang pertengahan. Ya, maksudnya umat yang menengahi. Ada yang terlalu berlebih, ada yang terlalu meremehkan. Umat Islam di antaranya.
Ada orang yang tidak mau dunia, ada yang serakah dengan dunia, umat Islam di tengah-tengahnya, ya, wasaton, ya. Jadi umat Islam sebagai penengah, ya. Agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kita, Pak Ibu, semua pribadi-pribadi kita, saya, Bapak, Ibu, saudara, saudari, nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang perilaku orang-orang di luar Islam. Kenapa kita biarkan mereka ingkar kepada Allah? Sudahkah kita sampaikan dakwah? Sudahkah kita menjadi contoh tauladan bagi mereka? Sudahkah kita menerapkan amar ma'ruf nahi munkar? Kita akan ditanya, Pak. Bukan saya saja, bapak-bapak, ibu-ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tugas para dai, Pak. Ayat itu tujukan kalian. Siapa kalian? Umat Islam. Tidak sebutkan para rasul, tidak sebutkan para dai, tidak sebutkan para ulama. Sifatnya semua umat Islam nanti akan jadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Ya. Dan nanti Rasul akan menjadi saksi untuk kita. Benarkah kita ini umat Rasulullah yang katanya cinta kepada Rasulullah? Benarkah kita sudah mengamalkan sunnah Rasul? Betulkah kita cinta sunnah Rasul? Betulkah sholawat kita kepada Rasul? Jujur sholawat kita kepada Rasul? Dan ingat, Rasul akan menjadi saksi bagi kita nanti, Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa lari, Pak. Berapa umur Bapak Ibu hari ini? Berapa nanti meninggal dunia? Selama hidup kita, balik kita akan ditanya oleh Allah, apa yang telah kau lakukan untuk mendakwahi orang-orang kafir? Sudah kau beramar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kalian umat Islam menjadi contoh tauladan? Pertanyaannya, Pak, di negeri mayoritas umat Islam terbesar di dunia ini, adakah umat Islam hari ini menjadi contoh tauladan bagi umat yang lainnya? Ada enggak, Pak? Bahkan sebaliknya, kita hari ini umat yang mulia hina karena apa? Bangga meniru orang kafir. Hari ini umat Islam malu menunjukkan jati dirinya sebagai muslim. Contoh, Pak, mohon maaf, lihat hari ini. Pemuda-pemuda kita malu duduk di masjid. Coba lihat, Pak, hari ini, Pak. Berapa pemuda yang hadir hari ini? Saya lihat baru cuma ini pemudanya yang hadir. Berapa umur Dinda? 17. Mana yang lain? Yang usia 17. Berapa umur? 30. 31. Yang 20 ke bawah ada yang hadir hari ini. Dinda asli warga sini? Enggak juga, Pak. Warga sini enggak ada yang umur 17, Pak, yang ke masjid. Ya. Segitu banyak rumah di komplek ini, Pak. Enggak ada pemuda pribumi yang datang ke masjid. Cuman orang tua yang pensiun yang datang ke masjid. Lihat apa? Lihat dah marasulah ndak talo baju soleh lah masnya tobat. Lah gaib mako kemusaji urang dulu ndak orang kini. Ya. Saya lihat pemuda tu, Pak. Mana pemuda kita? Ya. Saya harap Bapak Ibu ndak merasa nyaman dengan begitu. Karena apa? Nanti Bapak Ibu kan diminta pertanggungjawaban oleh mana anak laki-lakimu, mana menantumu. Di rumah masih ada laki-laki ndak hari ini? Hari maghrib ini ada nggak anak laki-laki di rumah itu? Kalau ada, Pak, layak dibakar rumah itu oleh Nabi. Pak. Orang tuanya, ayah induannya sibuk kamu saji alim sorang, anaknya dibiarkan, nggak bisa diajar. Karena apa? Dari dulu memang nggak diajar. Dulu dimanja-manja, anak awak kete laida, beko mengantuanya ibu wa maringin buku menangisnya, alah. Orang tua yang diatur anak ini, betul nak? Orang tua diatur anak, bukan anak yang mengatur orang tua gini. Beko melanggar HAM. HAM itu dari orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Jangan percaya jo HAM, orang kafir yang membuat HAM itu. Ya. Dicubit anak sama guru, melapor induknya, dilaporkan ke polisi. Dulu Pak dilampang deh guru.
Pak, langsung saya, Pak, ya, ya ketika itu saya sholat main-main ya wajar karena saya tak sadar saya salah. Dah jalan sedang sholat awak kawan apa misujud awak egang sajadahnya, tolak menolak. Ustaz sabalah. Selesai sholat kelempang kelumpang. Nggak berani ngadu sama orang tua. Kalau ngadu, Wak, mungkin diterajang deh ayah hari. Bukan dilampang lagi, diterajang. Wak kan kurang ajar. Kalau gini, banyak orang tua yang kurang ajar ini. Lah bantu tuh berangai anak, guru lah senang di sekolah. Itu kurang tua yang kurang ajar. Pandai buat anak juga pandainya. Bangga lo tuh melapor ke polisi nak todung tuang. Suruhnya maja anaknya surang. Suruhnya pulang maja anaknya surang. Karena apa? Memang dari segala sisi kita ini dirusak Pak Ibu sekalian. Ya. Nah jadi bagaimana kita ini menjadi tauladan bagi umat yang lainnya. Ya, ingat kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Semestinya dengan jumlah umat Islam yang terbesar di dunia, Indonesia ini, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, semestinya negeri ini sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ternyata umat Islam yang mayoritas ini tidak menjadi tauladan bagi umat-umat yang lainnya, bahkan dikendalikan oleh orang-orang yang minoritas. Pak Ibu sekalian, Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan tarda 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, Pak, ini Allah yang menyebut, Pak. Ada ulama sesat di Indonesia nih, udah mampus dia, Pak. Mudah-mudahan ya, kalau nggak taubat dia mudah disiksa dia sampai hari kiamat nih. Ada ulama sesat di Indonesia yang mengatakan ayat ini nggak relevan lagi disampaikan. Surat Al-Baqarah ayat 120 nggak relevan, nggak pantas disampaikan lagi. Nggak zamannya, sudah kadaluarsa. Benarkah Al-Quran kadaluarsa? Pak Ibu, Al-Quran ada kadaluarsa. Kan kurang aja muncul ulama, kurang ajarnya, syukurlah mampus dia. Ya, nggak sampai dia menyesatkan orang banyak, tapi banyak pengikutnya Pak Ibu sekalian. Saya katakan berani mampus, kan kurang ajar itu namanya. Firman Allah disebutnya kadaluarsa, nggak pantas. Siapa dia dibandingkan Allah? Betul nggak Pak Ibu? Siapa dia dibandingkan Allah? Tidak akan pernah senang kepada kamu. Nah, kemudian Islam hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi orang kafir ya tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai hari kiamat. Ini firman Allah yang menyebut, bukan saya memprovokasi. Saya bukan provokator. Saya bukan mengasuang-asuang. Saya bukan mengadu domba. Ini firman Allah. Jangan salahkan saya, salahkan firman Allah. Ya. Pak Ibu sekalian, Allah menyebutkan tidak akan pernah orang senang ya pada umat Islam sampai kita ini mengikuti mereka, mengikuti keinginan mereka, mengikuti tata cara hidup mereka. Baik Ibu, kalau dalam Islam memilih pemimpin bagaimana caranya? Bagaimana cara Bapak Ibu? Dengan sistem khalifatul muslim, dengan sistem kekhalifahan. Ya. Pertanyaannya mohon maaf ini. Hari ini kita memilih pemimpin dengan sistem apa Pak Ibu sekalian? Pak Ibu, kita memilih pemimpin dengan sistem apa? Demokrasi. Dengan sistem demokrasi. Kalau kita belajar demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos kratos, atau maknanya
suara rakyat, suara Tuhan. Apa benar keinginan rakyat sama dengan keinginan Tuhan? Kebenaran diukur dengan suara terbanyak. Makanya para nabi dulu dianggap sesat. Ya, karena banyak kaum-kaum para nabi dulu durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati ayahnya, sang pembuat Tuhan. Bayangkan, ayahnya pembuat Tuhan. Tuhan saja ayahnya yang buat, coba itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ayahku, kerja kau ini sesat ya ayah. Hei Ibrahim, lancang mulutmu. Kau katakan ayahmu sesat. Kalau bahasa waang pajak kepatang urupan dia mengecek dari sesek. Siapa anggol sih? Kau banyak kau orang tutu yang perangai bantu aku kau. Dia gina siap keringkang lo tuh, orang gaik-gaik kau kadang. Di kampung tuh pak, si kau indah. Waang pajak kepatang pandai menyasi anak tuh. Itu dialami Nabi Ibrahim pak. Nggak bantia mengecek di nusi rumah kau kau. Kiranya Nabi Ibrahim ngerti bahasa Minang tuh gitu. Ya. Lantas Nabi Ibrahim punya siasat. Berhala yang dikumpulkan di dalam Ka'bah itu, ya, dia ambil palu, dia hancurkan semua berhala-berhala, dia sisakan satu berhala yang besar, dia letakkan palu itu dekat berhala itu yang besar itu. Orang curiga ketika mereka ingin menyembah berhala mereka, hei, Tuhan kita hancur, Tuhannya hancur. Bayangkan, ya. Lantas mereka langsung pikiran mereka, oh ini pasti Ibrahim ini yang suka menyindir-nyindir. Nah, ini ingat, hati-hati nih. Kadang orang dengan ceramah saya terasa tersindir. Ceramah aja kaji nak usah menyambut kampung-kampung awak. Ini perangai orang Bani Israel. Ya. Kadang pak orang kampung awak kau nak disindir, kau nak sadar-sadarnya kerajaannya itu salah. Mendarah daging kesalahan itu tidak sadar juga lagi. Ada kasih tahu karengkang tuh mada. Ya, sampai kini tanya tuh banyak juga Bani Israel di kampung awak kiranya. Ya, baik sekalian. Akhirnya disidanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, apa kata mereka? Hai Ibrahim, kaukah yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Dia bersiasah. Apakah semuanya hancur? Tidak. Ada tersisa satu yang paling besar. Tanya aja sama dia. Sama yang berhala yang besar itu. Wih, ketawa orang kampungnya. Wah, Ibrahim telewang soalnya. Bahasa Minangnya. Elewang. Lajale tu patuang cerita nyolo. Ambia wah. Pandai lu orang kampung nyambui Nabi Ibrahim ambia. Lajale tu patung bertanya pun sama patung. Apa kata Nabi Ibrahim? Yang tele ini siapa gini? Lajale patung tu tidak bisa manga-manga. Kantui itu tidak bisa kan patung tu. Kantui itu tidak bisa kan patung tu. Mengusir lalat juga di hidungnya tidak bisa patung tu. Lajale patung tidak bisa manga-manga. Kenapa kalian sembah sebagai Tuhan? Kalian minta rezeki kepada patung. Merah padam muka orang kampung tu. Raja-rajanya, tokoh-tokoh adatnya merah mukanya apa? Tetapi karena Nabi Ibrahim sendiri, ya, yang tokoh-tokoh sasek, banyak kawannya malu menyambutnya sasek. Akhirnya Nabi Ibrahim jo yang salah nih. Faham Pak Ibu? Jadi ukuran kebenaran bukan banyak orang kampung bawa bantuan tu. Orang banyak bawa bantuan tu, baalai orang bantuan tu banyak gue. Ya, ingat, kebenaran bukan cara banyaknya orang berbuat sesuatu. Ya. Akhirnya apa? Sudah jelas mereka salah, tapi karena fanatik yang mendarah daging, akhirnya Allah kunci mati hati mereka, malah mereka menyiksa Nabi Ibrahim alaihissalam, membakar Nabi Ibrahim selama 40 hari 40 malam, Pak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu mati lewat kembali pada firman Allah surat Al-Baqarah 120. Mohon maaf ini terserah setuju atau tidak setuju. Faktanya dengan sistem demokrasi membuat kita nih hancur lebur karena apa? Bagaimana mau jadi gubernur kalau nggak punya duit? Betul nggak Pak Ibu? Bagaimana mau jadi anggota dewan kalau nggak punya modal? Emang menjadi pemimpin harus punya modal harta? Pak Ibu, nabi-nabi semuanya miskin, Pak Ibu sekalian, kecuali Nabi Sulaiman. Ya, kalaulah sekiranya mereka
diukur dari segi hartanya, maka tak layak para nabi pemimpin bagi umatnya. Coba bayangkan Pak, jadi anggota dewan berapa modalnya? Jadi anggota dewan DPR berapa modalnya? Mohon maaf nih, mau partai Islam sekalipun, mau partai nasionalis sekalipun, omong kosong. Bertahun-tahun tidak berubah perangai kita, lebih hina pada keledai lagi Pak Ibu sekalian. Lihat apa saja anggota dewan sekarang Pak, ada mendidikan rakyatnya. Pembantaian hutan-hutan atas restu siapa? Mereka yang buat undang-undang, betul enggak? Mereka yang berikan tanda tangan, betul enggak? Padahal, mohon maaf nih, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mereka tuh wakil kita. Betul enggak Pak? Kalau mereka wakil kita, ketuanya siapa? Ketuanya siapa Pak? Kita ketuanya. Tapi kadang wakil kurang ajar, sombong pula itu. Udah tahu yang menggaji ketuanya, sombong pula nih. Rumah dinas dapat, mobil dinas dapat, istri dinas dapat, kurang joleh. Jadi mohon maaf nih, bapak-bapak yang mantan anggota dewan, tanyalah diri sendiri. Ada yang mantan anggota dewan bapak-bapak nih? Ya. Berapa bapak habis modal dulu? Pertanyaannya, gratiskah modal itu? Gratiskah modal itu habis? Omong kosong. Ya. Mau jadi kota doan 3 miliar, 10 miliar, mau jadi gubernur, bupati, wali kota, haram hukumnya. Maka hancur negeri ini Pak. Kenapa? Sogok menyogok, termasuk anggota dewan jadi dewan, menyogok rakyat. Tangguang rakyat, dek nomor sogok, tangguang ini sangsaro. Dek kita tidak punya iman dan takwa Pak. Kini bajingan bisa jadi pejabat hari, betul nak Pak Ibu? Bajingan bisa jadi pejabat. Pelacur, perampok, penjudi, pemabuk bisa jadi pejabat. Karena pakai sistem orang Medan. Hepeng yang mengatur negaraon. Adong hepeng. Santai. Ya. Semua pakai uang tunai semua. Ya. Gimana nak berkah dicabut sama Allah? Kadang orang tua ingin anaknya kerja, mau menyogok. Nih nak kerja sananya, sogok 150 juta. Mau kerja ini sogok sana, mau kerja itu sogok sana. Gimana nggak jadi bajingan pejabat-pejabat itu Bapak Ibu sekalian? Dari uang haram. Mereka yang buat undang-undang, mereka yang menginjak undang-undang. Bapak Ibu sekalian. Karena semuanya berawal daripada perkara yang haram. Bapak Ibu sekalian. Orang kafir menghalalkan segala cara. Orang kafir tidak ada ilmu tentang riba. Bahkan mereka melegalkan riba. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar enggak ayat yang bercerita tentang riba kan? Ada yang Bapak pernah ingat satu ayat tentang riba? Ya. Coba tim media buka surat yang 278. Salah satu orang mewakili, coba. Tolong buka ayatnya, tolong dibacakan kemarin. Jangan merekam aja biar viral pula sendiri. Selama ini merekam orang aja. Ketemu di? Ini Pak, salah satu penyebab Pak. Tidak akan diangkat musibah di negeri kita kalau perangai seperti ini masih ada di negeri kita. Al-Baqarah 278. Ada waktu. Jadi saya bukan menghasum, saya bukan memfitnah, saya bukan menebarkan berita hoak. Ya, ini berita langit dari Allah yang saya sampaikan. Silakan. Dek, sini Dek. Biar enggak saya jadi hujat orang. 278.
Terjemahnya aja baca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Ini hanya untuk orang yang beriman. Beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba. Jangan simpan pinjam riba. Jangan jual beli riba. Kalau kalian beriman, tinggalkan perbuatan riba. Kalau beriman, kalau tidak, lantak taruh. Ayat ini hanya untuk orang yang beriman. Yang tak beriman, tak percaya, dosa dengan ayat kau. Sungkahan uang haram tu. Mohon maaf, jangan bangga kerja di bank, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Apa yang kerja di bank lu ya? Mohon maaf, hamba kau. Riba. Lanjut. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu tidak meninggalkan riba, umumkanlah perang dari Allah dan Rasul yang memerangi. Pak Ibu sekalian, jazakallah khair. Pak Ibu, pelaku riba Allah dan Rasul yang langsung memeranginya. Mohon maaf Pak, berapa hutang riba negeri Bapak kita ini? Berapa hutang riba negeri ini? Pak pejabat, Pak Menteri, Pak Presiden, yang terhormat Pak Presiden, siapapun presidennya, saya bukan menghujat, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian taubat, taubat. Ingat kata Allah, tinggalkan sisa riba. Dan ingat berapa hutang riba negeri ini? Berapa Pak? Hampir puluhan ribu triliun, betul Pak? Udah layak dibenang negeri ini Pak. Udah layak dibenang negeri ini Pak. Ribuan triliun hutang riba. Bukan orang Amerika yang memerangi kita lagi. Bukan orang Cina yang memerangi kita lagi. Allah dan Rasul yang langsung memeranginya. Siapa tentara Allah? Gunung, laut, angin, petir, gunung Merapi, bumi, tanah, batu, semuanya akan menyerang kita. Pertanyaan, dah terjadi belum? Sebelum terjadi Galodoh, musibah 2000 tanggal 26 kemarin November, di Kota Padang diadakan simulasi penanganan tsunami. Ya, dibuat simulasi, ditudungkan oleh Bapak Wali Kota di radio-radio, di televisi Padang. Bahwasanya nanti tanggal sekian kita akan melakukan simulasi tsunami. Bagaimana kalau tsunami datang, pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Didukung serene sekota Padang Pak. Diarahkan anak-anak SD nanti larinya ke sini, larinya ke situ, ya. Hari itu mereka ingin menanggulangi bagaimana kalau tsunami terjadi. Yang dikhawatirkan air laut yang naik, ternyata yang turun air hujan dari bukit. Tuh, air hujan dari bukit turun. Ya. Kembali cerita Nabi Nuh Pak. Nabi Nuh alaihissalam tidak banyak pandangannya Pak, yang mendengar ceramah sebanyak Pak. Nabi Nuh dibilang sasek, Nabi Nuh dibilang gila. Nabi itu apalah yang bo? Tak heran kalau abu dikicen orang gila. Dialah sekanya Allah yang membagi lawan ambo. Nabi Nuh diperintah Allah buat perahu di bukit. Apa kata orang? Yo gendeng kaca ini. Kaca ini gendeng ini. Kok buat perahu malah di bukit? Kalau buat perahu di Pariaman wajar, tepi lawi. Ini buat perahu di bukit tinggi. Yo tele wajah aku mas. Stresnya si Nuh, dia tak ada kali menangannya, ambil kapalnya, yo ele kada jonya rumah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang tak mungkin bagi Allah karena kemurkaan mereka? Allah turunkan hujan berhari-hari, dari langit turun hujan deras, dari tanah air mata air keluar Pak, bercampur air laut, air lari awan dengan air dari bumi keluar. Hingga akhirnya kapal dari bukit bisa berlayar. Mananya apa Pak?
Dibenam Allah bukit itu Pak, sampai bisa berlayar bukit itu. Apa yang tak mungkin bagi Allah? Kecil orang biasanya kalau banjir itu dari laut, dari sungai, kok dari gunung turun. Nggak percaya orang, bukit banjir? Nggak percaya orang kan? Kok bisa bukit banjir? Apa yang tak bisa bagi Allah? Kun fayakun, sangat mudah bagi Allah. Cuma awak kok nggak ngambil pelajaran. Jadi mohon maaf Pak, walaupun di televisi yang diberitakan ini karena ulah penebang hutan, ini karena kayu gelondongan, itu baru sebagian kecil Pak. Itu semua terjadi karena apa? Dosa kita bersama. Para ulama tak berani berbicara benar kepada pemimpin. Dua penghancur negeri Pak. Pertama ulama yang zalim. Yang pertama pemimpin yang zalim. Yang kedua ulama yang diam atas kezaliman para pemimpin. Ulama, Masya Allah, ulama yang diam atas kezaliman penguasa pemimpin. Hingga akhirnya pemimpin merajalela kezaliman mereka karena apa? Didukung ulama-ulama penjilat. Kalaupun kita tidak memberontak, kalaupun kita tidak mengangkat senjata, bukankah kita rakyat bisa berbicara kepada DPR MPR? Kan itu Pak sistem kita demokrasi bangsa mabun kita lah. Ya, setuju atau tidak setuju begitulah caranya. Kita bersuara kepada anggota dewan, DPR, MPR. Tolong ganti presiden zalim itu. Ganti pemimpin zalim. Apakah rakyat tidak punya hak untuk berbicara seperti begitu? Memang tidak mesti harus kita berontak. Tidak mesti kita angkat senjata melawan penguasa. Tidak. Coba ulama-ulama jujur. Ada tidak ulama-ulama menyampaikan kepada penguasa, hei penguasa, jangan utang riba juga lagi. Kira-kira ulama itu didengar tidak? Gimana mau ulama itu menerima uang kepo-kepoan dari penguasa? Ada tidak? Melihat ulama, Pak Kiai yang punya santri-santri banyak, menerima uang sogokan dari penguasa. Pernah nampak apa? Pernah nampak tak? Ulama begitulah yang menghancurkan negeri ini. Diamnya para ulama atas kezaliman para penguasa. Mohon maaf Pak, kadang banyak orang menyebut ini sesat, itu sesat, ini bid'ah, itu bid'ah. Ya Pak, kalau masyarakat buat peringatan perayaan bid'ah itu betul bid'ah, sesat. Tetapi mana yang lebih bid'ah? Penguasa dengan rakyatnya lagi. Kalau bid'ah rakyat tidak akan menyesatkan penguasa, tapi kalau penguasa yang bid'ah akan menyesatkan rakyatnya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini bukan kaji keras, hanya memang suara saja yang keras. Ini kajian tegas agar jangan terlena kita. Bapak Ibu sekalian, istri saya ini rewel orangnya. Saya tidak boleh minum teh manis, saya tidak boleh minum kopi manis, karena memang itu kan jadi penyakit kalau kita turuti, kan begitu Pak ya? Ya. Kita enaknya begitu. Kalau pilih makanan tuh yang lama-lama sudah tahu apa? Kanigulo lah, kaniko lah, baru tahu diuntung kalau sudah tahu lah. Ya. Jadi Pak kalau dapat mendengar kaji kok jadi yang lama-lama dia angin sarugo dia mendengar kaji. Ya. Tidak diingatkan tentang kelalaian kita. Oh kareh bana ustaz, kok kareh bana kok tersinggung orang, kok ibunya hatinya berubahnya. Ya. Kadang ada orang yang kok kareh bana awak kok tidak diundang balik, kok tidak diundang kok balik di mana pe amplop. Ya. Kau ada yang berapa kau di maka begini lah ya. Ya, jadi kalau mengundang saya Pak, tidak perlu mikirkan amplop Pak. Saya nggak butuh amplop. Betapa banyak pengurus ngasih saya amplop, saya campakkan semua amplop itu Pak. Iya betul, demi Allah. Ya, iya isinya diambil dulu lah. Kan cerita amplop bukan isinya. Kalau isinya orang gila pun tahu itu. Jadi orang gila aja tahu duit. Masa kita nggak tahu duit? Lebih gila apa pada orang gila lagi? Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, kajian yang benar, Pak, kata orang pepatah Minang, Pak. Kalau adat bersih sampiang, basi sampiang. Kasih itu Pak. Kalau adat ada kita bisa meninggal-ninggal. Ya itu Pak. Kalau adat basi sampiang. Tapi kalau syarat
batilanjang, buka kulit tanpa isi. Dan silakan nanti ayat-ayat yang disebutkan Bapak survei, Bapak lihat tafsirnya, benar enggak ayat-ayat yang saya sampaikan itu? Karangan saya enggak ayat itu? Jadi Pak, mohon maaf, negeri kita tak akan berhenti musibah kalau hutang riba kita belum tuntas, Pak. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, wallahi tidak akan diangkat musibah di negeri ini sebelum riba ditinggalkan oleh para pemimpin negeri ini yang menghancurkan negeri ini dan menghancurkan rakyat semuanya. Kenapa? Kezaliman penguasa yang melakukan hutang riba untuk membangun negerinya. Cepat atau lambat negeri ini akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah sekalian. Tidak ada yang kejang-kejang kan? Tidak ada yang bagi stroke-nya, naik tensinya, ada naik tensi lah. Ya, kalau ada tensinya tolong ambulan awak ada suka, Pak. Nah, tolong yang tensinya sudah mendanyi kepalanya tolong dibawa ke puskesmas. Ya. Nah, karena kau memang kaji kau untuk tensi tinggi Bapak sekalian. Ya. Tensi orangnya hadah koma-koma. Saya supaya apa? Bagi rumah sakit itu Bapak sekalian. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita yang tak punya dosa. Kita semua pendosa, termasuk saya pribadi. Maka mari bersama kita mohon ampun kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Mari atas nama bangsa Indonesia kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami selaku rakyat. Ampunkan dosa pemimpin kami ya Allah. Bukakan pintu hidayah bagi kami semuanya ya Allah. Angkat musibah bencana pada negeri kami ini ya Allah. Limpahkanlah berkah dan rahmat-Mu sampai akhir hayat anak cucu kami ya Allah. Damaikanlah negeri ini, sejahterakanlah negeri ini dengan iman dan takwa bagi seluruh penduduk negeri ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tak kuasa, kami tak berdaya, melainkan hanya dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbana, bimbinglah hati kami ya Allah untuk tunduk patuh kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, semoga dari musibah bencana yang menimpa kami silih berganti menjadi pelajaran bagi kami agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Perkenankan doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.